Jadi kalau kita katakan loss kita 3%, tapi winning profit kita 6%, kan kita tetap bisa mencetak profit gitu loh. Nah gitu. Jadi terukur nggak apa-apa, justru bagus terukur. In the end kan seperti tadi Bro Daniel bilang, bisa konsisten, akhirnya portfolio kita tumbuh gitu. Kecuali kalau misalkan kalian Iya. sudah sangat expert, kita udah trading 5-6 tahun, nah itu udah berubah lagi cara tradingnya udah berubah karena kita udah punya insting trading yang bagus. Karena perjalanan tahun pertama sampai tahun keempat itu adalah perjalanan kita membentuk diri kita, membentuk insting kita. Once ketika kita udah lewat 4 tahun, itu insting kita udah gampang. Kita bikin trading plan itu bisa di dalam otak kita gitu. Terus kita akan tahu, kita akan punya insting ketika market tiba-tiba udah mulai nggak enak. Nah itu hal-hal kayak gitu Betul. gue nggak bisa jelasin, tapi insting itu ada. Karena apa? Karena based on pengalaman yang udah kita lewatin, jam terbang yang udah kita lewatin gitu. Jadi gue justru Iya, iya, fokusnya ke betul. situ gitu. Iya, iya. Betul, betul, betul. Nah, ini menarik banget nih, Bro. Banyak Hmm. yang ini dari Merdeka underscore Finansial. Cara top yang baik kok. Oke, mantap. Ada dari Suar Lili. Itu komennya cuan secukupnya aja. Nah, apakah eh, di dalam konsep mindful trader itu cuan secukupnya itu ada penjelasannya gitu, Bro? Maksudnya cukup itu berapa banyak sih? Karena kan kita nggak tahu nih ya, kadang Ya, kayak tadi lo bilang gitu, kadang udah naik 10%, waduh kok kayaknya belum cukup, kayaknya masih mau naik gitu. Terus pas dia koreksi, kadang juga berasa, ah kayaknya gue masih bisa tahan nih koreksi 6% gitu. Gue masih bisa menahan dan lain sebagainya gitu. Akhirnya nggak cut loss, turun lagi lebih dalam gitu ya. Mirip nah. kayak di saham Tekno kemarin. Mohon maaf nih. Ya jadi apa istilahnya, kalau misalkan, kan sebenarnya kita nggak akan selalu berpatokan pada misalkan oke, target gue cuma 6% gitu. Kan kalau misalkan makin kita udah terbiasa, makin jago apa segala macam, kan nanti at least analisa kita jauh lebih bagus, terus pokoknya psikologi trading kita juga bakal jauh lebih bagus gitu. Jadi kan akan ada saatnya kita upgrade diri terus. Nah tapi kan untuk bisa capai ke tahap kita bisa mengupgrade diri, mengupgrade sistem trading kita gitu-gitu, itu kan kita butuh fasih dulu di dasarnya dulu gitu bro. Jadi itu yang penting, itu yang gua fokus. Tapi kalau misalkan kan tadi kalau nggak salah Cidewi bilang dia udah 14 tahun trading. Nah, itu kan udah another level gitu. Tapi kan kita fokusnya eh, sebisanya kita share sama teman-teman yang mungkin baru belajar, karena kan pertumbuhan investor kita di Indonesia kan cukup masif gitu loh semenjak corona dari tahun 2020. Nah, itu yang mesti kita benerin gitu loh. Karena gue melihat banyak orang masuk ke market itu karena ya pengen cepet kaya. Nah itu yang menurut gua mindsetnya udah kurang bagus. Kemudian ada harapan yang terlalu tinggi gitu bro. Oke, 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 Bro. Jadi harapan terlalu tinggi tapi tidak dibarengi juga dengan Dengan apa tuh namanya literasi atau pengalaman, kesadaran skill, yang tinggi ya atau ya skill gitu benar. ya. Jadinya berat juga sebenarnya ya. Jadi Tapi nah, ini nih ada komentar menarik nih dari Suya Nathan. Di saat merencanakan stop loss 3%, ternyata tiba-tiba ARD nggak sempet stop loss 3%. Tenang aja, di aplikasi Newspot kita ada trailing stop ya, jangan ya terus. benar. Jadi Nah itu jangan lupa di set untuk trailing stopnya. Tapi dari sisi mindful trading sendiri seperti apa nih, Bro? oke, kalau dari sisi mindful trading itu, kalau misalkan biasanya kalau rata-rata saham-saham yang keburu ARB itu ada beberapa faktor saham lah. Yang pertama, saham itu adalah saham dengan kapitalisasi yang kecil. Pertama. Kemudian yang kedua itu Mhm. adalah saham-saham yang memang kita nggak bisa
maksudnya tuh kita kadang lagi emang nggak selalu hoki, tapi ada saatnya kita tuh lagi sial. Misalkan tiba-tiba si emiten ini kena masalah, mungkin itu entah itu masalah KPK ataupun mungkin even market juga tiba-tiba misalkan timbul kejadian yang tidak terduga, misalkan entah itu katakan kayak kemarin corona gitu-gitu kan. Nah, itu kan jadi apa? Jadi sebuah kejadian ataupun kejadian yang nggak bisa kita hindarin gitulah. Tapi kalau misalkan kalau apa saham kecil itu kan rata-rata kan emang gampang di ARB-in, apalagi kan batas ARB kita juga 7%. Jadi sangat gampang sekali untuk apa nge-ARB-in saham. Nah, eh, hal-hal kayak gitu kalau di mindful trader tergantung. Kalau misalnya kita benar udah ngerti, harusnya kita udah paham bahwasannya yang saham yang kita masukin ini adalah saham dengan kapitalisasi kecil, otomatis punya risk akan terjadi risk buruknya adalah terjadi kita ARB gitu. Nah, itu yang mesti kita sadarin. Kalau kita nggak bisa menerima risk dari saham itu karena kapitalisasinya kecil, ya udah ya kita hindarin gitu. Main aja di trading di second liner atau blue chip gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kita udah di tahap mindful trader ya harusnya kita menyadari bahwasannya oh ini saham memang dengan volatilitas tinggi, kemudian kapitalisasinya kecil gitu. Jadi pasti rawan ARB. Nah, itu bro. Oke, oke, oke. Nah, jadi bro, ini gimana nih sebaiknya para cuan troopers kita ini ngelihat gitu ya, saham-saham yang cocok untuk diperhatikan atau sektor-sektor atau kapitalisasi yang cocok diperhatikan ini untuk mulai mempraktekkan gitu. Karena ini ada respon menarik nih dari all_irfan28. Bandar saham paling kejam sepertinya di True katanya. Nah, Ini ada yang bilang itu salah satu contohnya lah. diguyur bandar katanya. Nah, ini gimana nih cara kita Nah, menyikapi nah, hal ini sebagai mindful nah, trader nih, Bro? itu kan salah satunya bro. True itu kan salah satu saham dengan kapitalisasi kecil lah. Nah, itu kan dengan kapitalisasi yang kecil, otomatis eh, sekumpulan orang itu bisa dengan gampang mengumpulin saham itu gitu loh. Bisa menguasai saham itu. Beda cerita kalau misalkan sekumpulan orang disuruh menguasain BBCA kan nggak bisa karena kapitalisasi BCA besar gitu. Kita butuh beratus-ratus triliun untuk bisa menguasain saham BCA di market. Nah, itu kan nggak bisa. Tapi kan kalau True kan nggak butuh banyak gitu. Nah, itu yang apa? Itu yang mesti kita perhatiin. Jangan sampai diguyur bandar. Gitu. Oke, 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 menarik banget nih ya. Maksudnya berarti sebagai seorang mindful trader itu artinya nggak lepas dari kita tetap harus ngelihat itu saham dari sisi fundamental, technical, gitu ya, dari Betul. sisi bid offer dan Betul. lain sebagainya gitu ya. Justru semakin mindful itu harus selalu semakin memperhatikan itu gitu ya. Jadi semakin mindful, semakin kita menyadari bahwasanya oh saham itu nggak cocok sama gua, nggak cocok sama risk profile gua, kayak gitu. Oke, Jadi oke, kalau oke, 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 ada oke. orang yang emang risk profile-nya cocok sama saham-saham kecil, it's okay selagi lu bisa nyetak duit, selagi lu Mhm. bisa apa, bisa fight di sana, kalian sukses, bisa cuan konsisten, ya itu emang profile risk-nya gitu. Gua contoh contoh gini, gue sama teman gue sama even bokap gue aja itu profile risk-nya lebih tinggi dari gue bro gitu. Jadi eh, bokap itu jauh lebih bisa nge-handle saham-saham yang kecil dan dia tahu cara mainnya gitu. Ketimbang kalau gue nggak sampai ke tahap profile risk yang ini ya setinggi dia gitu, risk apa ketahanan risknya gitu. Nah jadi itu Mhm. yang harus kita sadarin gitu. Itu yang harus kita sadarin. Mau Iya, iya, belajar boleh, kita bisa paham. belajar. Mau ngetes nih, kira-kira gue bisa nggak sih? Gue bisa nggak masuk ke level misalkan scalping. Scalping itu kan eh, Mhm. rata-rata adalah orang-orang yang punya risk profile tinggi gitu, yang high risk gitu. Nah,
Itu kalian kalau mau coba mencari tahu boleh, tapi pakainya tetap uang yang kecil. Karena apa? Kita tes ombak dulu. Rasanya kalau main di saham yang kapitalisasi kecil Mm-mm. seperti apa. Jadi kita harus cari tahu gitu. Kita harus harus ngerasain nggak gitu. Harus ngerasain kopi itu pahit, kalau dipakein gula rasanya nambah manis gitu. Nah kayak gitu. Iya 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 benar 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 bro. Ini kita sambil lompat-lompat dikit ya dari Ya, Mindful nggak Trader. apa-apa. Ini kebetulan ada banyak banget cuan troopers kita yang komentar tentang True, emiten True. Nah ini gimana nih sebenarnya? Gimana nih cocok untuk risk profile yang mana nih sebagai seorang Mindful Trader untuk membedakan ini emiten True? Karena Eh, katanya banyak yang terkena guyuran sepertinya. banyak dan itu heboh, termasuk kita Hot Community itu tadi bikin reels soal Ah, True ah. gitu. Nah, Mm-mm. True ini saham dengan istilahnya mungkin kalau kenalnya saham gorengan lah. Jadi saham yang kapitalisasinya kecil dan eh, dengan kita lihat chartnya aja udah ketahuan gitu. Chartnya udah ketahuan, Mm-mm. terus volume perdagangannya juga udah ketahuan. Jadi ini kalau orang yang punya risk profile atau risk tolerance yang tinggi, ya mungkin dia bisa tahan, bisa tahu cara mainnya. Tapi kalau kita yang risk profile-nya moderat, nah itu saya rasa nggak kuat nahan ini. Apa menahan volatilitas dari saham True ini gitu. Gitu, Bro. Hmm, oke. Berarti ini harus yang apa ya, profil risikonya itu yang udah kayak super agresif gitu ya, Iya, super untuk yang kayak agresif gini-gini ya, yang true dan ini. mereka paham dan emang udah sering, istilahnya udah sehari-harinya emang kerjanya scalping gitu. Pasti mereka ngerti lah karena Heeh. hal Nah, yang hal heeh, seperti True ini, hmm, seperti mm-mm. True ini tuh udah nggak bisa pakai teknikal, pakainya tap reading. Tap reading itu gaya analisa inilah bid over gitu. Nah itu yang bisa dipakai. Tapi kalau Mm-mm. teknikalnya nggak bisa. Atau mungkin banyak yang nyangkut gara-gara pakai feelingmologi nih bro, feeling-feeling gitu ya. Feeling-feeling bakal naik, feeling-feeling Iya. bakal turun, atau ada yang baru lagi nih yang orang bilang tahu gitu mologi gitu kan, biasa kayak Tahu gitu kan gitu. bro, tahu gitu gua nggak masuk Tahu di gitu. sini, tahu Iya. gitu gua masuk di sana gitu ya. Ya tapi apa daya udah nyangkut gitu ya, cuan troopers. Jadi kalau misalnya nih, nah ini yang jadi pertanyaan, misalnya udah terlanjur nyangkut nih di Nah, emiten-emiten yang seperti ini, gimana nih seorang mindful trader menyikapinya? Apakah menerima kekalahan dengan cara ya udah kita cut loss saja? Karena kan salah satu metode trading atau strategi trading yang penting itu adalah berani exit dengan cara cut loss, nggak selalu profit taking gitu kan? Atau gimana nih, iya. bro? Iya, ya betul. Itu setuju. Kalau seandainya bisa keluar, ya udah keluar gitu. Karena at least kita tahu, oh, gua nggak cocok sama saham-saham yang seperti ini gitu. Jadi akhirnya kita menerima diri bahwasannya, oke, udah gua nggak tahan nih sama saham yang seperti ini. Ya udah, gua keluar. Gua entah itu cut loss, nanti kita nyari yang lain lagi. Dia masuknya lagi apa tadi, uang kuliah ya. Kayak gitu lagi. Kayak gitu, Bro. Iya, 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 iya. Jadi ya emang ya maksudnya kadang kita harus apa ya supaya nggak kena opportunity loss gitu ya, Iya, bro iya, ya. benar, Kan ada benar. kan. Kita Opportunity loss itu loss kan kalau harus harus misalnya, gimana? harus nah itu benar tuh kata Cidewi, isinya kecewa terus, benar. Jadi loss pun kita harus Iya, bisa iya. ngitung calculated loss lah. Jangan sampai lossnya kita sampai bingung, karena sampai kan orang kalau udah loss gede kan sampai bingung, gua mau gimana gitu. Gua udah nggak tahu gitu, sampai blank, sampai ya udah pasrah. Ya kita sebisanya jangan sampai situ gitu. Jangan sampai kalian trading saham tapi isinya menyesal. Aduh nyesel gue tadi Hmm. jualnya kecepatan. Aduh nyesel tadi gue nggak pasang cut loss. Aduh nyesel tadi gue tadi pagi buang, malah dia terbang gitu. Nah itu sebaiknya dihindarin, karena begitu kalian sering ngerasa nyesel, sering ngerasa kecewa, itu otomatis kan pasti otomatis pasti kita jadi
alam bawah sadar kita tuh pasti tertanam. Oke, selalu ada Betul. vibe negatif gitu, dan itu nggak sehat di trading gitu.